Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubur ikan lele dimasak dengan tumis. Selamat datang di channel Indra Kamis. Yes. Sehat ya, sehat banget. Oke, Sama Yusuf Tati. Oke, selamat datang di channel Indra Kamis buat rekan-rekan dari Askar King, supporternya PSPS Pekanbaru. Baik, pada malam hari ini kita podcaster itu adalah podcastnya supporter bersama Askar King pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai podcaster kita pada malam hari ini, kita akan perkenalan dulu dengan 3 penggawa Askar King yang hadir pada malam hari ini. Dimulai mungkin dari Ketua Umum Askar King, silakan. Terima kasih Bang Ken. Jiko dulu. Jadi terus apa ini ya? Aku pernah sebelumnya ikut podcast ini Bang. Ini pertama kali mungkin dia agak apa, maafkan aja lah Bang ya. Santai aja kita ya Bang ya. Ya mungkin kalau Jiko itu kan Bang di Jepang loh. Iya, Nah, karena kami anak Melayu, orang Pekanbaru asli ya Bang ya. Jadi kami mungkin bisanya pantun nih Bang. Boleh. Nah, pantun mungkin hampir sama lah artinya ya. Saya pembahasannya aja beda Bang. Oke, saya buka lah dengan pantun Bang ya, karena kita orang Melayu kan. Guntur menggelegar di langit biru, hujan turun membasahi bumi. Askar King pantang lesu, saya Ari, ketua umumnya siap beri bukti. Nah, itu tadi dari Ketua Umumnya dengan Jiko pantun ya. Jiko pantun Jiko Bang. pantun. Jiko itu bahasa Jepangnya, pantunnya bahasa kita Melayu. Iya. Baik, silakan yang berikutnya dari pegawai Askar King siapa? Boleh diperkenalkan dirinya? Oke, ada buru-buru pengen ke kamar. Halo, nama saya Ahmad. Asik. Silakan yang berikutnya. Berhubung dari kamarnya Bang, main tembak-tembak keluar terbuka perebutan. Nama saya Andika. Yes. Baik. Baik, di sini antara ada Ketua Umum Askar King, Saudara Khairul Azharisa, dan juga ada Amar dan juga ada Andika. Baik, kita sedikit mengulas tentang Askar King ini. Ketum, setahu saya Askar King itu kan tadinya ketua umumnya itu 2024 sampai 2029 ya. Iya. Tidak salah itu 2 Maret ya. 2 Maret itu ada pemilihan ketua umum yang sebelumnya ya. Oke. Dengan terpilihnya Ari sekarang ini dari 2026 sampai 2029, apakah itu sudah sah secara organisasi? Kalau secara organisasi kemarin kita sudah adakan apa Bang? Musyawarah bersama yang alhamdulillah saya terpilih secara aklamasi Bang. Secara aklamasi Dan dihadiri oleh seluruh ketua calon dan perwakilan dari pengurus kemarin Bang. Dan alhamdulillah kita juga sudah dapat izin dari abang-abang yang lama, dari pendiri-pendiri yang lama juga kita sudah dapat izin Bang. Makanya kita percepat kemarin memang karena kita akan ada beberapa kegiatan agenda-agenda yang akan kita lakukan Bang, yang akan kita buat nih di masa kepemimpinan saya yang baru, permintaan dari kawan-kawan semua kan gitu Bang. Oke, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lain-lain yang Jadi ini pergantian Ari menjadi ketua umum ini kan di pertengahan atau boleh dikatakan di akhir musim. Iya. Akhir musim dari 2026. Iya. Bawa sambil merokok boleh? Boleh. Nah, kira-kira apa PR selama sisa musim terakhir itu? PR-nya apa kira-kira yang Ari lihat di dalam Askar? Baik itu secara organisasi, baik itu secara di lapangan di tribun. Tribun Bang ya. Oke, kalau itu sebelumnya kan kan lahir dari sini juga nih Bang. Awal lahir dari Askar King, besar di Askar King, sempat malang buana juga ke beberapa tribun. Karena di pikiran saya itu kan pengen ilmu, haus akan ilmu. Ya, kenapa orang bisa saya tidak? Saya pelajari Bang, saya masuk ke dalamnya dan saya pelajari. Alhamdulillah saya mendapat ilmu tersebut Bang dari kawan-kawan juga yang respect dengan saya dan dengan rumah saya juga nih Bang, Askar King juga nih Bang. Nah, untuk PR di Askar King tersebut Bang, mungkin tidak banyak Bang, tidak banyak lah PR kita Bang di Askar King.
Karena yang pasti kita harus membangkitkan lagi semangat ini bang, gairahnya nih bang, gairah anak muda, yang mana kita nih sebagai garda utama nih bang, mendukung tim kesayangan kita, tim kebanggaan masyarakat hijau nih bang, dan terkhususnya Pekanbaru, kita nih garda utama ini mendukung PSPS Pekanbaru tersebut. Mungkin itu sih bang, semangat anak-anak muda yang sekarang ini. Karena tujuan kita juga agar bisa nih bang, mengarahkan lah bang anak-anak muda Kota Pekanbaru ini ke arah yang lebih positif lagi, gitu bang. Positif di bidang Sepak bola. Bidang sepak bola. Nah, dan satu lagi pun di Askar Teking juga tidak hanya terfokus di bidang sepak bola bang. Kita juga ada band, kita juga punya band bang, band kita itu namanya Orway. ya. Orway alhamdulillah sudah ada di Spotify lagu kita, Orway Melodi Pop Punk judulnya. Itu berapa? Sudah ada satu album atau Sudah masih ada single-single aja? baru single bang, Baru single-single. baru single dan saya buka aja sedikit di sini. Untuk di anniversary nanti kita akan keluarkan mini album. Siap. Mini album. Tapi ditunggu aja, ini kita ngeliat. Buat orang lebih penasaran. Buat orang yang penasaran. Nah, jadi lagunya itu seperti dikit lah ya. Boleh. 2 untuk Askar Teking, 1 untuk Kota Pekanbaru kita buat, dan 1 lagi ini untuk PSPS Pekanbaru. Terkhusus kita buat ya. Lirik-liriknya nanti lagu-lagunya bisa ditunggu nanti di Spotify nanti bang. Boleh, nanti bisa juga kita undang karena kita nanti juga ada ini kan indie musik di channel ini kita bisa bahas juga nanti. Boleh bang, nanti kalau misalnya apa, abang perlu nanti bisa kita panggil dan kita hadirkan jadi sini. Boleh, siap. Nanti bisa kita undang di podcast juga di sesi berbeda. Kalau ini kan sesinya podcast bareng supporter. Nah nanti dia sesinya itu podcast bareng indie musik yang ada di seluruh Riau. Ya. Terus kita juga ada apa bang? Boxing camp. Boxing camp. Kita juga punya boxing camp bang. Yang bagian anak daripada kalian harus ikut-ikut di jalan, berkelahi-kelahi ini motor. Ah, ini tempatnya. Oke, siap. Kita salurkan langsung kan? Liriknya, itu bang. Kita wadahkan mereka bang. Wadahkan, dan kebetulan Pekanbaru sekarang lagi banyaknya event-event tentang Faktor-faktor tersebut itu bang. Memang lebih, ya itu lah bang. Daripada ribut di jalanan, mending ribut ya. Iya, ini kita kasih wadahnya kan itu bang. Siap. Ketua umum baru. Jadi setelah ketum bulan Mei ini memulai menjadi ketua umum, melihat sistem yang ada di dalam tubuh Askar Teking, apakah ketum akan mempertahankan sistem yang lama atau akan membuat proposal baru dengan sistem-sistem yang baru? Kalau untuk sistem yang ada di Askar Teking, jadi kan beda orang beda pula selera bang. Gitu kan. Nah, ada beberapa yang akan kita rubah dan ada beberapa yang akan kita pertahankan bang di sistem yang ada untuk Askar Teking sekarang. Ya kalau sistem saya mungkin bisa dibilang dan ada di saudara saya juga, saya tegas orangnya bang. Saya AABB, saya nggak mau saya yang lain-lain, dan saya bilang sama mereka, saya nggak mau mikir masalah, saya cuma mau mikir kemajuan aja. Jangan kasih saya beban pikiran tentang masalah. Atau mungkin ada sistem, ada orang-orang tertentu yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah? Ada, nanti bakal ada bang. Kita juga Askar Teking pada umumnya, karena saya juga seorang pengacara bang, saya berkarir di kantornya abang dan kita Dr. Suwardi SHMH CPRB, dan juga saya salah satu pilar di DPP LBH Tahun Negeri Nusantara, yang mana LBH Tahun Negeri Nusantara adalah bantuan hukum gratis nih bang untuk masyarakat tidak mampu. Saya akan kolaborasikan nanti nih bang Askar Teking dan LBH tersebut. Untuk apa gunanya? Ya agar setiap kegiatan adik-adik ini yang bersifat positif itu kita backup. Ya. Jadi mereka bisa berkreasi sesuka hati mereka Ya. dengan tidak melanggar hukum dan norma-norma yang ada di Indonesia dan terutama di tanah kita dan Melayu ini lah Pak. Karena tidak akan bertumbuh kalau kita tidak berkolaborasi. Betul Pak. Jadi salah satunya bentuk kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum. Kira-kira nih kita mau bertanya dulu ke Amar dan Andika nih, karena mereka yang menjalankan musim 2026 nih. Kira-kira menurut kalian evaluasi apa yang harus dilakukan di musim berikutnya
dengan keadaan sekarang sekarang. Dan layak ngomong kebetulan ada ketumnya di sini, mana tahu ketumnya mendengarkan pendapat kalian sehingga bisa merubah apa yang harus dievaluasi musim sebelumnya itu supaya musim depan itu yang tidak ada bagus itu bisa hilang dan akan timbul yang baru. Silakan dari Amar dulu. Mungkin kalau untuk yang dievaluasi bang dari tribun lah ya mungkin ya. Tribunnya apa dikecilin, besarin? Dibesarkan. Oh jumlahnya. Jumlahnya pastinya itu. Kuantitasnya dibesarin. Kuantitasnya pasti dibesarkan. Kualitasnya harus jaga juga. Oke. Penting kualitas dulu harusnya Kualitas dulu kan. baru Kuantitas. Oke. Situ mungkin kita akan kualitas kita benarkan lagi kan biar lebih baik lagi. Terus dari kualitas mungkin disitulah baru terbentuk kuantitas kita tuh banyak gitu. Oke. Mungkin itu sih. Itu dari Amar ya? Ya. Harapan Amar untuk evaluasi musim sebelumnya. Nah dari Andika gimana Andika? Kalau dari saya nih bang, kemungkinan untuk evaluasi kita di musim berikutnya ya kita akan membuat koreo atau kreativitas yang lebih tinggi lah untuk menarik animo masyarakat Pekanbaru lah pasti ya bang. Gimana ngatasinya? Korea itu butuh uang banyak loh itu. Itu kembali lagi dengan moto kawan-kawan dengan karena kami supporter ya ibaratnya kami berdiri mandiri lah. Mandiri ya, oke siap. Mungkin kami adakan kolektivitas kolektifan lah bang. Kolektifan. Dan situ mungkin rasa untuk cinta kita untuk PSPS yang akan kami tuangkan di suatu koreo. Oke, bisa jadi kolektif itu pribadi, bisa jadi kolektif itu buat working class and class pekerjanya, bisa jadi. Jadi tanggung jawab ketua umum sendiri dari Itu Pak. dari Pak. Aduh. Sifat mandiri seperti itu. Jadi arahnya ke sana tadi Pak. Jadi harus agak malas. Jadi dengan kata lain, nggak mesti uang kantong ketua umum sendiri. Iya. Kan pandai-pandai lah tuh. Kita evaluasi sedikit ya tentang musim sebelumnya ini, musim 2026. Away kemana aja? Yang away bukan sifat pribadi yang diarahkan oleh Askar King yang ditembus kemarin musim ini di mana aja? Kemana aja? Away. Kemarin untuk musim yang lalu itu udah untuk Pulau Sumatera ada Palembang. Terus Medan, Sumatera kayaknya itulah. Sumatera itu ya. Ya. Di luar Sumatera? Di luar Sumatera ada juga kawan-kawan yang kayak Beberapa orang. beberapa orang di Outsider ya. Outsider. Itu di Jabodetabek, misalnya di Bekasi kemarin ada nonton pas hari terakhir. Terus ada di Depok, ada di Bogor juga. Itulah musim lalu. Oke, Askar King sendiri punya ini nggak? Punya target nggak? Misalnya gini, away wajib kita Sumatera 2 loh, away non Sumatera itu di luar Sumatera 1, bisa ada target seperti itu nggak? Nggak ada sih bang kalau kita target itu bang. Nggak ada target ya? Yang penting kawan-kawan sanggup dan mampu ya berangkat. Kalau kami di SKT ini bang, kami punya slogan, jangan bikin susah orang dirantau. Jangan bikin susah orang dirantau. Iya, jadi maksudnya ini bang, kami nak mau nanti kajian kami malah bikin susah kawan-kawan di sana, maka kami nak mau bang. Jadi cukup dana, cukup materi, ada waktu berangkat. Nah, silaturahmi kita jaga gitu bang. Kami nak mau bikin susah kawan-kawan yang di sana gitu bang. Berarti di Askar King sendiri tidak ada slogan jangan ngaku supporter kalau belum pernah away. Tidak ada slogan. Kalau itu harusnya bang, kalau itu bang harusnya untuk supporter bang nggak harus dibikin slogan. Nah, itu udah jiwa gitu bang, itu jiwa gitu. Itu. Mungkin kalau memang dari Pekanbaru memang nggak ada berangkat away ke Iya. kota-kota yang akan dituju SPS. Askar King tidak sedikit ada di seluruh Indonesia. Nah itu dia bang. Tidak ada di kota-kota yang lainnya bang. Betul. Itu bang. Jadi gitu ya, ke depan seperti itu ya. Jadi gini, musim depan itu kan ada tambahan klub yaitu seperti Rans United, seperti Gejan, Promosi yang promosi kan, Yes. yang promosi dan ada yang degradasi kan. Seperti yang degradasi ada Semen Padang. Ada target nggak kira-kira di away tahun ini depan ini Sumatera Barat? Ada bang.
Sumatera Barat pasti bakal kita ekspansi bang, karena Pasti apa? ya, Pasti itu target pasti kita ekspansi Padang tuh Sumatera Barat karena apa bang? Yang pertama romantika kita nih bang, antara SPS dan Semen Padang nih, romantika ini beda. Masih ada kan romantika hubungan Teki Kemas itu di Semen Padang? Teki Kemas tuh masih ada bang, iya bang, masih ada tuh, masih buat romantika Teki Kemas di Berkali tuh ya. berkali ya, berkali bang, berkali romantikanya. Jadi gimana bang ya? Kalau menurut sudut pandang saya ini, mohon maaf nih kalau kawan-kawan ada tersinggung atau apa bang ya. Nah, Kita lahir di Pekanbaru bang, siap, besar di Pekanbaru, siap, cari makan juga di Pekanbaru, di tanah Melayu bang. siap. Nah, sementara darah Minang nih bang. Ya. darah Minang nih, darah Minang tuh ya ibu saya orang Minang, orang Pariaman ya saya orang Minang, jadi kental nih bang darah Minang di darah saya nih bang. Ya. Tapi kita besar di sini dari sini tuh di mana bumi dipijat istilah gitu junjung bang. Kita duduk place Pekanbaru. Jadi saya bilang romantika terasa betul tuh ya ketika tanah leluhur saya melawat tanah kelahiran saya nih bang sekarang. Jadi ketika Semen Padang mana nih saya hamil kan, pes mana saya hamil, saya juga sedih bang Semen Padang turun, tapi juga senang Karena Semen Padang juga turun gitu. Saya sedih karena Semen Padang turun, juga senang karena karena apa? Ya karena saya bisa sekali pulang kampung bang. Gitu ya bang. Pertama pulang kampung, yang kedua ketemu gebetan. Itu dia buat kali romantika ya. Ya, kebetulan istri lah. Itu dia Wah, itu dia lah, kebetulan istri kita di sini kan bang. Jadi udah hal yang biasa sih sebetulnya itu, karena memang dari dulu tuh hubungan perkawinan antara supporter Pekanbaru dengan supporter Padang itu udah sering terjadi. Itu udah banyak contohnya. Iya. Dan itu bang, dan yang saya rasa bang ketika PSPS melawan Sumsel lawan Sriwijaya, ketika PSPS lawan Medan, ketika PSPS melawan PSMS Medan, ketika PSPS melawan Aceh Persiraja, filmnya itu beda bang antara Walaupun PSPS masih satu pulau Sumatera. walaupun satu pulau Sumatera antara dengan PSPS lawan Semen Padang. Mungkin karena apa bang dibilang, karena kan Pekanbaru kan kota perantau bang. Siap. Kota perantau, jadi banyak juga orang-orang merantau dari Sumatera Barat ke Riau untuk mencari nafkah bang. Jadi feelnya itu beda bang, kayak gimana bang ya? Susah lah dibukakan bang feelnya di antara sama derby Sumatera yang lainnya bang. Mixed feeling yang aku rasakan itu juga dirasakan oleh banyak kawan-kawan yang dari Sumatera Barat yang juga berada di Jakarta dan juga berada di Medan. Benar bang. Karena banyak juga sih kawan-kawan supporter di Jakarta dan juga di Medan itu dia keturunan dari Sumatera Barat. Nah betul. Tapi mereka lebih pure ke tempat kelahiran mereka, bukan tempat kelahiran dari orang tua mereka. Iya. Jadi gitu ya. Jadi mixed feeling itu sebetulnya hal yang biasa, tapi intinya tergantung pada diri kita sendiri. Dan mungkin sebagian kita mengetahui bahwasanya dulu awal-awal PSPS itu bahwasanya ketika home di sini PSPS lawan Semen Padang, menang Semen Padang, penontonnya berubah menjadi penonton Semen Padang. Betul. Dan itu pernah terjadi. Pernah. Terjadi seperti itu. Baik. Ada target nggak kira-kira Target apa nih bang? untuk musim depan ini? Kalau- Target pribadi ya ini, bukan target secara komunitas. Iya. Mungkin ketum punya targetnya, aku pengen lah tahun depan itu ke sini gitu. Ada nggak kira-kira? Ada sih bang. Kalau Amar kemana? Yang pertama itu tadi kayak ke Semen Padang kan. Tapi insya Allah kalau misalkan dengar kabarnya Stadion Agus Salim kan direnovasi nih. Kalau misalnya stadion yang di Padang tuh stadion utamanya Iya. bisa dipakai, dipakai mungkin kita akan berangkat ke Padang. Direnovasi ya. Renovasi tuh bang. Kayak Kayak mana ada kita- ancang-ancang. kayak mana kita di Padang lagi gitu ya? Pengennya sih kalau Semen Padang main di Padang di stadion utamanya itu pasti apa sih berangkat sih ke Padang. Satu bos dari ketua umum. Siap. Itu dia ketua umum itu. Nah ini target pribadi tuh. Iya. Target kalau ketum mungkin targetnya secara komunitas ya. Iya. Kalau ini kan misalnya gini nih, kalau zamannya dulu ya, kalau musim-musim muda sosial dan supporter tuh berpikir, aku belum nyampe ke sini nih, aku targetkan tahun depan ini ke sini. Jadi aku nabung buat ke situ. Betul. Ada nggak? Kalau Andika ada target nggak seperti itu? Kalau target palingan untuk ke Padang untuk mengulangi kedua kalinya
Itu ke Padang, setelah itu ke Medan juga. Medan ya. Dan kita belum pernah kalah di Padang bang. Ya. Belum pernah kita kalah di Padang. Belum pernah kalah tapi kita pernah draw di Padang. Ya kita cuma draw juga. Dan abang ngikutin history itu. Kalian lebih suka lagi bang. Silakan. Dan kita juga di Askar Teking mengajarkan bahwasanya kalau UID itu bukan untuk keren-kerenan, tapi untuk kita belajar di sana. Bagaimana mereka mengembangkan organisasi mereka, apa yang bagus kita ambil dan kita praktekkan nanti di rumah kita bang. Jatuhnya bahasanya kalau bahasa sekolah studi banding lah bang. Ya. Cuman di studi banding, cuman dikemas dengan bahasa WD. Jadi ketika kita awal itu kita melihat hal-hal yang baru, apa yang bisa diterapkan di daerah kita, apa yang tidak bisa diterapkan di daerah kita. Jadi tergantung kita bagaimana mengolah itu. Tidak semuanya kita bisa tiru. Yang penting yang jelas itu, terutama kalau menurut abang yang menurut abang salah satunya itu adalah bagaimana sistem mereka. Betul. Tim. Rekrutmen. Terus bagaimana mereka mengelola merchandise. Nah, dua hal itu yang paling penting. Jadi saran sih kalau kawan-kawan gue itu perbanyak ngobrol, jangan perbanyak cari cewek atau cari kerenan. Selfie. Nah, mungkin ini berita terbaru dari Liga Indonesia untuk Liga 2, bahwasanya musim depan itu menggunakan 5 kombinasi. Nah, menurut kalian bagus nggak untuk untuk perkembangan sepak bola Indonesia Liga 2 dengan menggunakan 5 kombinasi? Kita mulai satu-satu dulu ya dari Kepul dulu. Gimana menurut pendapat itu? 5 pemain asing bang, menarik sih memang bang dengan 5 pemain asing Liga 2. Kenapa dibilang menarik bang? Berarti kan level liganya udah naik nih bang. Nah level liganya sudah naik dengan memakai 5 pemain asing, jadi nilai kompetisi itu lebih menarik gitu bang, lebih tinggi. Lebih tinggi ya, value-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kayak kawan-kawan beli tiket pun harga 50.000, 40.000. Kalau dengan 5 pemain asing dan bagus jadi mainkan, pasti kan ini mainan kan gitu ya bang. Tapi ada minusnya juga sih bang. Minusnya yang gimana pemain lokal kita bakal jarang terlihat. Tapi bagus lagi PSSI ya itu bang, dia menciptakan Liga 3 yang sudah secara profesional. Siap. Nah, jadi misalnya pemain-pemain lokal kita yang ingin mencari jam terbang bisa di Liga 3 dulu sampai nanti dia memang sudah pede dan yakin bagus mainnya, naik aja ke Liga 2 begitu bang. Nah, salah satu apa juga lah bang, mungkin salah satu cara juga lah PSSI untuk memperbaiki sepak bola kita bang. Di balik polemik yang terjadi lah PSSI ini kan, kami supporter PSPS Pekanbaru Askar Teking ini nggak peduli lah bang dengan polemik orang tuh gitu kan, yang penting rumah kita jangan diganggu gitu aja sih bang. Berarti dengan kata lain biarkan federasi dengan apa mereka supporter tetap jalan dengan jalannya sendiri bang. Ya karena kami mendukung itu bukan mendukung pemain nih bang, tapi itu mendukung lapang tidak ada dari itu PSPS Pekanbaru. Saya pribadi pun, iya saya pribadi pun bang, saya nggak tahu pemain saya nggak tahu bang. banyak yang seperti itu. Banyak, saya nggak tahu pemainnya siapa nih bang, tapi karena PSPS Pekanbaru saya dukung. Sampai ada kejadian bang waktu itu sedikit cerita lah bang, saya lupa tahunnya berapa. Waktu itu saya WD ke Medan, waktu itu PSPS lawan PS Warta nggak salah saya bang, masih Liga 2 gitu tuh. Liga 2 ya, Partai FC ya. Lawan Warta, saya WD sama ayam saya itu, ayam saya pikir harus kayak dulu bang sering. Kita WD di jalan ketemu sama pelatih PSPS. Saya nggak tahu nih bang, demi Allah saya nggak tahu pelatihnya. Saya nggak tahu dia pelatih PSPS. Dia sapa saya, dari mana kan? Dari Pekanbaru pak. Oh nonton nih, ya nonton cerita ini bang. Singkat cerita, terus saya tanya bang siapa bapak dia, terus kenalan saya tanya, bapak siapa bang? Aku lah pelatih PSPS, rupanya bang Philip bang. Philip baca orang bang. Masa iya bang? Kenapa dia kan gitu? Nggak tahu loh bang, aku nggak tahu pelatihnya siapa, pemainnya siapa, saya nggak tahu bang. Banyak supporter yang lebih mendukung ke timnya, mereka nggak peduli siapa pemainnya, nggak peduli siapa pelatihnya. Nah, Seperti itu. Cuman bang ada minusnya juga sih bang, kayak gitu tuh. Dan saya juga belajar bagaimana caranya untuk bisa mengetahui lah bang nama-nama pemain dan nama-nama pelatih kita nih bang. Karena apa bang? Ya kita harus berkontribusi juga ke tim nih bang. Ya. Saya nggak mau terlihat ya apapun yang terjadi, yang penting PSPS saja saya nggak mau bang.
saya mulai belajar tuh bang, ya beberapa tahun belakangan lah bang. Saya belajar peduli dengan pemain punya segala macam itu bang. Karena juga, ya kalau nggak ada mereka, biasanya juga nggak ada. Gitu, bang. Simbiosis mutualisme juga bang. Jadi mereka tetap keamanan mereka, kesejahteraan mereka juga kami perhatikan sekarang bang. Strategi juga perhatikan nih, kesejahteraan pemain, bagaimana cara manajemen mereka pemain, kami perhatikan nih bang. Kenapa? Karena kita nggak mau nih bang main-main lagi untuk PSPS Pekanbaru. Jangan dijadikan PSPS Pekanbaru ini sebagai bahan praktik dari mereka, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu aja sih bang. Benar sih sebetulnya. Supporter itu bukanlah cheerleaders. Nah, Supporter itu adalah bagian dari klub tersebut. Bukan hanya sebatas pemain ke-12. betul bang. Oke, itu pendapat dari ketum. Kemudian itu dari bang, kita mulai ke kawan-kawan untuk ya kita harus perhatikan nih, ini. Karena kita juga keluarga mereka. Bagi pemain-pemain yang merantau ke Pekanbaru, kita adalah keluarga mereka, strategi keluarga mereka. Gitu lah. Kalau menurut Amar ini, Kalau pendapat aku bang untuk kayak tadi soal 5 pemain liga asing, Bang. ya, Dan pemain asing yang berada di Liga 2 ya. Kurang lebih sama seperti Bahari, cuman saya berharapnya untuk pemain lokal juga lebih semangat lagi untuk bersaing, Jadi motivasi sama mereka. pemain lokal mana nih? Lokal nasional atau lokal? Iya, berharapnya lokal Rio, Bang. Nah, soalnya kan kita musim ini aja lokal Real cuma ada 3-4 orang. Gitu. Tentunya berharapnya sih pemain lokal Riau yang berada di SPS mereka lebih semangat lagi untuk bersaing dengan pemain asing. Juga di situ letak menariknya di Liga 2 apalagi SPS Pekanbaru. Itu sih bang pendapat aku. Ya. Berarti dengan kata lain ini ya, value pertandingan naik sehingga euforia penonton juga akan jadi sehingga income yang untuk PSPS sendiri untuk dari tiket pertandingan jadi lebih besar. Sama. Oke, itu dari Amak. Ya, Mungkin kalau dari 5 pemain itu tuh sama enggak kayak itu mengangkat value sebuah tim dan menyambung pendapat dari Amar untuk membangkitkan motivasi dari pemain-pemain muda lokal Pekanbaru ataupun Riau. Mungkin agar bisanya pemain-pemain lokal ini bersaing untuk menit bermain. itu benar bermain ya. Apalagi menembus kaca nasional kan. Ya. Masuk di timnas kita bangga juga sebenarnya. Dengan banyaknya tim-tim di lokal kita ini yang bermain di Liga 4 dan di Liga 3 sehingga mereka bisa ikut bersaing ya di Betul. PSPS itu sendiri. Tapi kembali ya sesuai dengan kebutuhan pelatih ya. Ya betul. Berarti dengan kata lain supporter tidak memaksakan ya. Tidak. Harus main di PSPS. Tidak. Oke. Tapi kita tetap pantau bang. Pantau tetap. Oke, siap. Kita kasih kebebasan sepuas-puasnya dengan pelatih meracik tim tersebut. Tapi kita akan kasih warning bang ke pelatih. Oke. Jangan dijadikan PSPS ini sebagai alat uji coba dia. Itu sih menurut kita dari saya. Baik, terakhir mungkin. Terakhir dan ini sangat penting sekali dalam organisasi Askar Tech. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Askar Tech itu telah berdiri dari 21 Desember 2001. Ya, kita sama-sama ya, walau bagaimanapun saya juga pernah bagian daripada kaki. Ya. Jadi mungkin kawan-kawan kalau kita kaji di Askar Tech itu dari 2001 sampai 2026 sekarang itu udah berapa tahun? 24 tahun. Tahun. Tahun ini 25 ya. 24 tahun. Tahun ini 25 ya bang. Tahun ini 25, Ya. 25 tahun. Kalau kalian kaji udah berapa banyak KTA yang udah itu? Banyak sih bang. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa harapan dan himbauan kalian masing-masing kepada orang-orang yang pernah ber-KTA Askar Tech untuk musim depan? Orang-orang yang pernah ber-KTA Askar Tech dari 2001 sampai 2026 sekarang mungkin itu udah ribuan. Nah, coba sampaikan pesan di channel ini, mana tahu mereka mendengar dan sampai ke mereka sehingga ada ketertarikan mereka kembali ke tribun. Pesan ya. Pesan boleh, Pesan. harapan boleh. Harapan. Kalau harapan
sebagai yang dipercaya oleh kawan-kawan dan juga terlahir dari sana bang, dari rahim Mas Karjing itu sendiri. Ya harapan saya bang agar Tribun Selatan makin ramai lagi, lebih ramai dan lebih solid lagi, lebih kompak lagi kita dengan ide-ide dan gagasan-gagasan kita yang baru. Saya yakin lah bang, dengan adanya orang-orang baru yang masuk dalam Mas Karjing dengan ide-ide dan pemikiran-pemikiran mereka yang lebih maju lah bang, mereka bisa membesarkan Mas Karjing bang. Itu harapan saya sih bang, dan bisa menjadi wadah untuk anak-anak Kota Pekanbaru bisa berkreativitas, tidak hanya soal bola, soal hal yang lainnya, terus bisa menjadi contoh lah bang. Contoh, karena kan bisa dibilang kita yang paling lama nih bang, kita yang paling tua. Di tahun ini kita sudah 25 tahun, kita yang paling tua, jadi kita berharap dan kita belajar untuk bisa menjadi acuan lah ya, acuan dan selain acuan kita juga akan menjadi contoh lah, contoh yang baik untuk semuanya, bukan hanya untuk supporter tapi juga untuk masyarakat luas yang ada di Kota Pekanbaru. Ini loh kita anak-anak Riau, anak Melayu asli memberi contoh nih. Dan saya juga berharap memang untuk pemerintah Kota Pekanbaru-nya, pemerintah Kota Pekanbaru, tolong perhatikan PSPS, karena hiburan untuk kami anak Pekanbaru cuma PSPS Pekanbaru. Bantu, tidak bisa bantu, memo kan? Boleh. Selesai. Baik. Ya, oh nak mau terlihat memo kan? Memo. Tolong bantu PSPS Pekanbaru, tertanda titik. Ya itu Pak. Jadi itu perusahaan. Kita udah pikirkan Pak, sampai kita bagaimana cara membesarkan PSPS Pekanbaru kita pikirkan Pak. Kaji buruknya lah Bang. Kita juga tidak bisa memaksa pemerintah nih Bang. Tapi ini kan usulan nih Bang. Usulan untuk pemerintah kita untuk Bapak Haji Agung Nugroho wali kota kita Bang. Tolonglah Pak bikinkan perda satu ruko 1.000 aja. Oh, ya kan? Bikinnya lah kan. Saya bahasanya gimana sih? Kalau misalnya Bapak bisa lah langsung nanti kita sharing. Bikinnya lah satu perda, entah satu ruko tuh 5.000 satu bulan. Berapa banyak ruko di dia Bang? Kalau terkait dengan wali kota ini agak berat pembahasan yang rokok dulu. Berat pembahasan. Ini permintaan kami nih Bang. Permintaan kami sebagai anak Kota Pekanbaru. Demi kemajuan tim. Demi kemajuan tim Kota Pekanbaru. PSPS juara yang bangga siapa? Masyarakat Kota Pekanbaru. Siapa wali kotanya? Bapak Haji Agung Nugroho lah. Saya berharap di tangan Bapak Haji Agung Nugroho ini, Bapak kami, bukan Bapak sih, beliau masih muda, Abangda kami, Ganda kami berharap Karena dia tua kan, tetap dipanggil bapak. tetap dipanggil Bapak, tapi kalau Bapak kan Secara personal sama abangda. secara personal kita Abangda. Kami berharap Abangda kami, Bapak kami, tolong dibantu PSPS Pak. Tolong dibantu PSPS. Iya. Kami siap misalnya kalau Bapak suruh kami untuk apapun itu demi kemajuan PSPS Pekanbaru. Kami siap Pak. Kami Askar King dan mungkin kawan-kawan yang lain terkhusus Askar King Pak, kami siap membantu apapun itu. Kita siap membesarkan PSPS Pekanbaru. Karena kita iri kita. Beberapa tahun belakangan ini ya mungkin ada satu lah Bang. Sepak bola dan politik kan juga bisa di apa dong? Hal itu nanti kita akan pembahasannya. Jadi bahasa Coba ya. Nah, itu kejauhan. Jadi begitu loh. Kalau itu kejauhan apa kak dulu? Kita cuma pengen PSPS Pekanbaru kita ini diperhatikan. Itu aja nya Bang. Jangan seperti anak tiri di rumah kita sendiri. Itu aja nya Bang. Oke, balik karena Ari mengucap seperti itu, cuma kenapa mengatakan bahwasanya PSPS di Pekanbaru itu tidak lagi tim serikatan. Iya betul Bang. Tidak lagi tim Tapi pasti sudah tim profesional yang sudah dimiliki oleh orang Betul. secara pribadi dan secara perusahaan. Betul Bang. Terbatas. Betul Bang. Maksud saya itu ini Bang. Saya tahu nih, saya paham PSPS Pekanbaru ini adalah milik swasta sekarang, bukan lagi milik pemerintah. Saya tahu betul. Tapi gini Bang. Tapi kan kita tak buat nama PSPS Pekanbaru Bang. Ya.
tetap bawa marwah daerah kita bang, tetap bawa harga diri daerah kita bang. Sebetulnya intinya gini, kenapa kota lain bisa, kenapa kota Bandung? Nah itu dia bang, Jadi itu ya kita iri loh bang sama kota-kota lain. Kok bisa mereka besar ya gitu kan? Kalau misalnya yang kita semuanya kemampuan kita bang. Nah, semuanya kemampuan kita. Pun kalau misalnya Pak Gandhi mau lempar saham, mungkin kita sekarang ini bisa pikir-pikir juga lah ya dengan saham di situ. Saham ya? Ya biar agar mana tahu nanti dengan adanya saham tersebut bisa suara kita didengar emang. Itu lah minimal ada persentase. Ada persentase bang. Susah tambah itu bang. Silakan. Kan belum ada dari itu. Apa harapan untuk KTH juga? Ya. Itu isi hati. Inisiatif bang. Soalnya curhat, ketemu curhat. Dan satu lagi ya, kawan-kawan. Itu bedanya ketemu itu adalah seorang pengacara. Jadi dikasih satu lempar pertanyaan, ngambangnya kemana-mana. Kenain mana-mana. Itu pengacara. Oke, kita cut dulu. Silakan tambahan yang lain dari apa yang kita bahas. Yang ber-KTA Skarter King dari yang lama-lama mau yang KTA-nya udah buram, kita menghimbau dan kita mengajak kembali untuk mau berkreativitas di Tribun Selatan Stadion Abis Andi. Stadion Garuda Nasution. kita Kita mesti diingatkan di rumahnya di mana. Iya, kita undang dengan gaya baru Skarter King. Saya pastikan lebih modern, lebih beride, bergagasan dan berwawasan. Skarter King yang new sekarang ini. Masker King Reborn ya. Skarter King Reborn aja. Saya banyak nih mau saya sampaikan nih, Bang. Cuman gimana kan? Banyak nih waktu kita nih. Kalau ingin disampaikan nanti kita kasih partnya. Jadi nanti kita undang lagi ketika mau menjelang liga. Jadi itu beda lagi. Nanti harus siapkan dulu kata-katanya apa. Kalau ini kan kita musim jeda kompetisi. Nanti pas mau laga kita undang lagi. Dan itu apa, Bang? Kita mulai sampaikan lagi. Semoga kawan-kawan ini nanti bisa mendengar ini dan bisa mendengar kelanjutannya. Nah, betul. Kita undang ya untuk ada di Tribun Selatan Stadion Karena dengan hal-hal menarik di sana ya kan. Pastinya. Ber-KTA bisa diskon merchandise. Kita bikin ber-KTA ya merchandise, tiketing mungkin bisa kita bikin apa lah, bukan free ya. Bilang free tadi. Diskon. Dari ketua umum langsung ya. Sedangkan musim libur kompetisi ini ketua umum menyiapkan formulanya seperti apa. Jadi sebenarnya gini, Amar sama Andika, kenapa ketumian salah antara Kaharudin Nasution dengan Agus Salim? Karena pasang pujaan liburnya di Agus Salim. Calon mau ketum. Jadi sehingga apalagi malam minggu kan, pikirannya ke sana. Oke, itu dari ketua umum. Kita pengen dengar pendapat dari Amar. Gimana pendapat Amar? Pendapat Amar tentang rekan-rekan Amar dulu yang sama-sama tribun atau sebelum-sebelumnya yang udah ber-KTA, bahkan orang-orang awal yang boleh dikatakan itu 2001, berarti dia udah 22 tahun. Bisa jadi mereka udah punya anak yang usia 20 tahun, 17 tahun. Apa himbauan-himbauan untuk mereka? Himbauan mungkin harapan Bang ya. Harapan untuk kawan-kawan ataupun abang-abang yang sudah ber-KTA Skarter King maupun itu dari lama ataupun baru ber-KTA, saya berharap kembali lagi untuk ke stadion, khususnya Tribun Selatan, dalam mendukung tim kebanggaan kita PSPS Pekanbaru. Karena PSPS ini bukan hanya hiburan, juga karena dia ber-KTA itulah dia sudah meletakkan dirinya bahwa dia ingin mendukung PSPS. Nah itu sih Bang harapan aku. Jadi jangan kita lupa bahwasanya kalau kita sudah ber-KTA ini cuman dapat fisik KTA-nya aja gitu, bukan berbangga dengan
kita punya KTA, tapi tanggung jawab kita sebagai yang ber-KTA inilah apa gitu, apa tanggung jawabnya, yaitu mendukung langsung tim kebanggaannya PSPS Pemalu di stadion. Nah, itu sih. Oke, terima kasih Omar. Mungkin kalau dari yang ber-KTA juga ya, untuk abang-abang kita yang udah ber-KTA, yang udah mungkin dari tahun 2001 sampai sekarang, kalau abang-abang nggak bisa, mungkin abang-abang punya anak-anak, turunkanlah jiwa-jiwa untuk mendukung PSPS Pekanbaru itu, tanamkanlah ke anak. Kalau abang nggak bisa, anak abang bisa. Biar diri kita soalnya. Harga diri. Closing statement. Masing-masing dari keseluruhan kita bicarakan dari awal tadi, silahkan kasih closing statement tapi pendek aja, maksudnya banyak. Memang ada, tunggu. Ya, semuanya apa? Kita belum ada lagi ya, masih ada lagi yang mau sampai buka anak. Orang belum tahu lagi tentang anak zaman sekarang ini, belum tahu lagi strategi ini apa, bang sejarahnya bagaimana. Mengenai sejarah Skarking kita jelaskan sedikit bahwa ini silakan kalian pandangi di Instagram mereka. Apa Instagramnya? Askerking Official Askerking. Official Skarking. Bisa juga di YouTube-nya, apa ada YouTube-nya? Ada Askerking 2001. Skarking 2001. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan medianya? Ada bang, Instagram sudah, YouTube sudah, TikTok ada? Twitter ada, Facebook. Facebook ada? Apa nama Facebooknya? Askerking 2001. Askerking 2001. Jadi kawan-kawan konten di situ silakan cek dan bagaimana cara bergabungnya juga nanti silakan DM di dalam media-media tersebut. Ya, aku bang itu benar banget sih bang. Tadi lupa sama bang. Apa tuh? Lupa. Jadi kan proses kan bisa? Nggak bisa? Oke. Yang mau sebut tadi Beda lagi, ya. kayak BFC, Rowway, dulu di Popang. BFC tadi itu bang camp kita, boxing camp kita. Boxing camp, oke. Boxing camp kita BFC namanya. Kita juga ada band Rowway, Band Rowway, oke. Rowway, dan kita juga ada kolaborasi bang dengan XTC, yang mana keluarga besar kita juga. Kita mengundang kawan-kawan XTC ini bang kemarin. Kemudian ada beberapa kawan XTC yang mau cinta PSPS Pekanbaru juga. Ya kita kolaborasi dengan kawan-kawan XTC bang, dan saya juga terima kasih untuk kawan-kawan XTC yang sudah mau berjuang bersama-sama dengan Askerking untuk mendukung PSPS Pekanbaru. Nah, jadi gini, pertanyaannya nih, XTC ini apakah menjadi bagian dari sayap ataukah bagian dari Rayon? Untuk XTC tersebut bang, kita akan jadikan sayap. Sayap ya. Sayap Askerking, yang mana untuk kawan-kawan yang mobil otomotif, terkhususnya motor, bisa kita arahkan nanti ke sana. XTC-nya XTC-nya. atau ada nama lain? XTC-nya bang. Ada nama lainnya bang. Nama lainnya itu Lebah Selatan ya, Lebah Selatan. Oh. Lebah Selatan ini isinya anak kawan-kawan kita dari XTC yang mencintai PSPS Pekanbaru. Dijadikan mereka sayap nih bang. Oke. Lebah Selatan. Mereka juga ada sendiri nanti bang. Oh, beda lagi namanya gitu. Beda lagi namanya. Perintis juga ada sendiri. Ada sendiri ya. Ya. Itu ada sendiri. Dan Lotov juga ada sendiri bang. Lotov dengan V bang ya. Lotov lebih ke mobil ya. Mobil. Oke. Lebih di Komunitas mobil ya. Komunitas mobil bang. Kita kolaborasi. Kita sekarang ini banyak menjalin kolaborasi bang dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Pekanbaru khususnya. Gitu bang. Kita tetap dengan tujuan ya sama-sama cinta PSPS bang. Oke. Askerking lah yang jadi wadah untuk mereka bisa berlibur. Ya bisa berlibur gitu bang. Oke. Enggak ada lagi kira-kira yang tinggal silakan betul. Banyak bang. Sebelum kita closing statement. Banyak nih bang. Karena Nih podcast terlalu lama, nanti yang nonton jadi ini boring kan, terlalu lama podcastnya. tapi ini kita Askerking bang, nggak akan ada bosannya. Jadi gini, ada nanti media-media lain atau nanti di podcaster lain, karena banyak kan ini menjelang kompetisi ini masih lama nih. Kita bisa podcast yang lain-lainnya sih. Kegiatan kita juga banyak bang. Ya kita bakal ada mini soccer, mini soccer, palang karavan, nanti bang. Terus ya banyak bang tentang kegiatan-kegiatan positif kita bang. Jumat berkah kita juga bakal ada lagi nanti bang. Yang penting diingat dulu bang untuk penonton ini bang. Askerking
musim depan hadir dengan gaya baru dan wajah baru. Nah, Dengan kultur baru juga yang akan kita munculkan nanti. oke. Menjadi pembeda lah Pak. Oke. Menjadi pembeda, kita set menjadi pembeda di Stadion Karunia Nasution dan set kurang kreativitas saya. Siap. Oke, udah lagi terakhir. Dalam Kalau nggak ada, ambil kesimpulan dari semuanya. Kita ambil sesi closing statement. apa yang kesimpulannya? Kesimpulannya Oke, sampai besok lagi. Oke, silakan closing statement. Ini Amar nih dari Ketua Tangkur apa musim Closing statement? statement. Oke, Amar dulu ya. Amar dulu Bang. Amar dulu ya. Ketua Tangkur nih Bang. Oke, Kira-kira utara. Kira utara. Mungkin kesimpulannya dalam semua pembicara hari ini, yang pertama itu jangan pernah lelah mendukung PSPS, apalagi menunjukkan kreativitas kita, menunjukkan bakat kita, bahwasanya Laskar King selalu ada untuk dalam mendukung PSPS. Terus dan PSPS jangan lupa Laskar King tidak akan pernah meninggalkan PSPS dalam kondisi apapun. Oke. Itu sih. Oke. Ini dari Amar. Andika ini ketua umum ketua apa Bang? Ketua rakyat dari Kampar nih. Kalau ketua rakyat Kampar dulu ya Bang. Oke, silakan Andika. Closing statement. Mungkin dari closing statement yang kita bicarakan pada malam ini apa? Satu sih Bang. Banyak pun apa juga. Satu Oh ya. Ya. Apapun yang terjadi dengan PSPS tetap setia. Terus ya. Apapun yang terjadi, Tetap setia. tetap setia. Oke. Closing statement dari ketua umum. Closing statement dari saya cuman simpel banget Apa pada tuh? Laskar King siap bersaing musim depan. Oke. Terakhir dari saya mungkin pesan untuk ketua umum dan untuk yang lainnya juga. Bukan seberapa banyak anggota yang bakal datang, tapi seberapa kuat dampak yang diberikan ketua umum yang baru yang dia berikan kepada anggota yang masih bertahan sekarang. Wih. Oke. Matahari terbit membawa semangat, bersinar terang membawa berkah. Bersama channel Indra Kamis, semoga kita bisa berbagi pendapat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.